Ya. Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita kenikmatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya beserta Mas Aldi, kameramen, bisa diberikan kenikmatan hidup. Mudah-mudahan kenikmatan hidup yang saya rasakan bisa panjenengan semua rasakan juga, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman ya, pada kesempatan malam hari ini saya beserta Mas Aldi, kita berada di kampung musyrik teman-teman ya. Kampung musyrik dimana seperti yang panjenengan lihat ya, seperti kita pas masuk ke kampung ini ya Mas Aldi ya, banyak rumah-rumah yang Mewah-mewah Mas. Mewah-mewah, gede-gede juga. Wah, perasaan tadi serem juga loh Mas. Serem. Iya makanya ini juga ada ya, ini kemungkinan juga buat bangun lagi. Wah, ini rumahnya juga bagus-bagus loh Mas. Iya. Nih. Ya gini teman-teman, entah ini hasilnya dari mana, kita tidak boleh seuzon, kita harus husnuzon, kita harus berpikir positif. Saya takutnya kalau saya mengecap ini dari pesugihan atau apa, itu kan salah, itu kan keliru. Kita tidak boleh berbilang sesuatu tanpa ada bukti dan faktanya. Namun teman-teman, juga ada beberapa rumah yang belum berbangunan tembok, masih rumah-rumah seperti biasa. Tapi banyak kok yang rumahnya bagus-bagus. Ternyata bener ya Mas yo. Sing sampean critakno wingi. Wah, kampungnya yo serem tenan Mas. Iya, rumahnya merah mewah. Tapi kok iso ngono ya Mas yo? Nah iya makanya, tapi auranya beda ya. Beda Mas. Beda dari kampung-kampung yang lainnya. Beda banget ini Mas. Ya, iya. Ini juga cuacanya baru gerimis teman-teman. Kita juga nggak tahu nanti kita bakal ketemu apa di sini. Tapi yang jelas kita ingin menguak di sini. Kita juga harus hati-hati Mas Aldi. Ya. Soalnya seperti yang saya bilang, saya juga sempat bermasalah sama RT di sini, RT setempat melarang saya untuk datang ke tempat sini. Begitu ya, mudah-mudahan nanti tidak ada halangan suatu apa-apa. Coba Mas, pinjam Mas. Mewah-mewah teman-teman rumahnya, bangunannya megah-megah semua kayak gini. Itu juga loh, tapi juga masih ada yang beberapa kok tuh tembok semua ini juga tembok semua. Ini kemungkinan Mas Aldi, Ini baru ya? iya baru. Kamu depan lah, coba tuh kan. Ini namanya Mas Aldi teman-teman. Perkenalan dulu Mas Aldi. Ya, nama saya Aldi. Aldi. Jadi saya ini udah teman lama lah, ini baru ketemu lagi sama Mas Amber. Mas Amber. Aslinya kan nama saya kan Teguh Santoso. Jadi mungkin dia juga agak lupa gitu. Ya kan biasanya manggil Mas Teguh gitu. Sekarang manggilnya Kisamber. Jadi gini teman-teman, itu lampunya matiin dulu Mas. Jadi Mas Aldi ini dia itu adalah sahabat saya, sahabat lama teman-teman. Dimana beliau itu udah jarang sekali kelihatan merantau di mana Mas? Di Jogja. Di Jogja, ya di Jogja. Baru pulang. Dia tanya sama saya, sekarang kerja apa gitu. Saya ngonten, tak tunjukin lah channel Arah Kiblat. Nah katanya dia seru gitu, dia itu pengen ikut. Nah kebetulan nih Luki itu nggak ikut, makanya ini Mas Aldi saya suruh ikut begitu. Ini tadi baru datang sini, wah mewah lah ya. Ini mikrofonnya lupa, mewah makanya itu agak merinding Mas. Agak merinding ya. Iya. Makanya enak kerjaanmu apa kerjaanku? Ya enak, ini menantang gitu. Menantang beneran. Ya udah, ini aja ya. Kita off di sini.
nanti kita telusurin tempat-tempat sini. Kalau memang nanti kita ketemu penampakan atau sosok, kita on kamera gitu ya. Yaudah yuk. Tapi ini bagus-bagus semua ya rumahnya ya. Bagus loh mas ini. Tapi itu loh, kok harus numbalin orang gitu loh. Nah ya namanya jalan pintas sama Saldi. Ya gimana sih? Memang sih orang itu berhak memilih atau punya pilihan sendiri. Yang mereka pilih Salah banget mas. Tapi kok sama sekali nggak ada sosok ya mas? Kok sekali nggak ada sosok mas? Pulang ya mas ya? Sebenarnya pengen loh mas, aku lihat sosok itu. Sebenarnya pengen loh aku lihat sosok itu. ya kalau menurut pengen sih sama-sama pengen, aku juga pengen sih sebenarnya. Tapi kan tahu sendiri. Tapi kok sepi mas ya? Wah ini mikrofonku baterainya habis kayaknya. Masih? Ya. Iya iya. Tapi ngapain keperang kita pulang? Iya. Itu apa mas? Dulu mas. Dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba mas dulu mas. Coba lihat tuh. Wah itu sosok mas, anak kecil mas. Iya. Coba kita misalkan. Ayo mas. Coba mas, interaksi mas. Ayo. Ini Cisamber mau interaksi sama sosok itu guys. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil. Mikrofonku habis mas, baterainya mas. Ini mas. Bentar ya teman ya. Mikrofon saya habis soalnya tadi itu kita muter-muter itu nggak dapat sosok, jadinya mikrofon sampai habis baterainya seperti ini. Saya ulangi. Maksudnya tadi apa maksudnya? Allahu Akbar. Bener yang kamu bilang. Baik, kalau memang bener seperti itu, kamu udah jangan ganggu bapak kamu lagi. Ini sudah berlalu, kamu nggak bakalan bisa kembali lagi ke dunia ini. Iya, biarin bapak kamu ini menjadi urusan saya. Sini pak, sini pak, ayo pak, sini pak, sini pak, sini pak. Mas, kamu tenangin bapaknya dulu mas. Tak ngebantuin adik nih. Sekarang gini, saya bakalan ngomong sama bapak kamu dan begini, anggap saja ini semua sudah berlalu karena memang ini sudah berlalu. Kamu yang tenang di sana, di alam sana, ya.
biarin semuanya terjadi dengan seperti ini. Saya sendiri pun hanya bisa ngebantu seperti ini. Kamu tenang ya di alam sana ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba duduk Pak, duduk dulu Pak, duduk. Udah, kamu netral nih Mas. Pegang Mas. Pegang aja nggak apa Mas? Nah, pegang aja nggak apa-apa. Ini senternya. Pak. Itu kenapa Mas? Jenengan hitung kula niku kenapa Mas? Gimana? Kenapa niku jenengan kok jenengan hitung kula niku kenapa? Ya, pertama kenalin dulu Pak. Saya Mas Amber dan ini juga teman saya Mas Aldi. Jadi gini, kebetulan tadi kita itu explore di kampung daerah sini ya. Ya kita ada urusan atau hal yang harus kita selesaikan. Tiba-tiba kita itu ngeliat jenengan itu diganggu sama arwah anak kecil. Saya tanya, bener itu anak jenengan? Nggih, niku lurus terang kula Mas. Kenapa anak jenengan arwahnya bisa sampai ngehantuin jenengan? Jawab jujur. Ngoten lho Mas. Kula niku kan mulan niku susah Mas. Niku juga kula niku nimbalke putrane kula niku wau, ngoten lho. Yang gitu pun kula niku susah. Niku tetanggine kula niku sami sugih-sugih sedaya. Niku wau syaratnya ngoten niku wau, ngoten lho. Nimbal ke putrane. Terus di kampung mriki kabeh niku Mas, masalahe ngoten. Berarti jenengan itu warga di tempat sini? Nggih, kula asli warga sini Mas. Anak jenengan itu yang jenengan tumbalkan? Nggih niku wau Mas, niku wau usul kula terus Mas. Kula petisi tekak Mas. Kula pedhi niku Mas. Tolong kalian jenengan Mas. Mas Aldi bawa rokok nggak Mas? Nggak bawa? Bawa, minta Mas. Ini mungkin kita bisa mengorek informasi dari sini. Jangan kalau mau ngerokok, ngerokok aja nggak apa-apa Mas. Kita bebas Mas. Saya nggak nawarin kamu, saya nawarin teman saya. Saya tadi sebenarnya respect sama bapaknya ini teman-teman. Karena berhubung bapaknya ini, ya kan, numbalin anaknya. Jadi saya nggak respect. Wah, rokoknya saya lempar ya. Saya mohon maafin Mas Aldi ya. Saya kurang sopan teman-teman. Karena saya kebawa emosi sama bapaknya ini loh, teman-teman ya. Makanya itu sampai saya lemparin rokoknya. Aman ya, aman ya. Maaf. Sorry. Sorry teman-teman ya, jangan diambil hati ya. Saya marah gitu loh sama bapaknya ini. Pak, jenengan numbalkan anak jenengan buat pesugihan. Sekarang jenengan sudah kaya. Nggih, terus pun memang kaya banget pun Mas. Napa-napa keturutan Mas. Berapa banyak uang jenengan? Wah, kathah mboten saged hitung kathah. Napa-napa sing kula suwun keturutan ngoten lho Mas. Terus Mbut tumbas mobil keturutan, damel rumah saya keturutan, tumbas napa-napa keturutan ngoten lho Mas. berarti warga setempat sana rumahnya bagus-bagus itu semuanya itu menumbalkan anaknya gitu. Nggih, leres Mas. Kampung mriki niku ngados niku tradisine Mas. Ngoten. Niku kula riyen nggih mboten seneng, tapi kan nggih pripun lah. Gak netangi kados niku. Makane kula nekat niku wau putrane kula timbalaken. Kenapa harus ngoten carane, Pak? Pripun? Kenapa harus ngoten carane? Lah pripun melih to Mas? Langsung sugih nek langsung ngikut sang pundi nek boten ngoten iki caranipun. Tapi sampean tahu kalau cara itu salah. Nggih. Terus nggih ngertos ngoten lha niku pripun melih. Anak jenengan tadi bilang ke saya, dia itu mau ngebawa jenengan ke sana. Biar jenengan itu ikut sama anak jenengan. Dia nangis bilang ke saya, bapakku bapak tega Mas. Karena uang bapakku tega menumbalkanku. Aku mau balas dendam sama bapakku. Nah kayak gitu coba. Ini aja untungnya jenengan itu ketemu sama saya. Ketemu sama teman saya. Kalau enggak, bukannya jenengan itu udah meninggal.
Nggih, matur nuwun sangat Mas. Yen tulung kula Mas pripun niki saranipun. Lajeng mboten di kados putra kula terus niku Mas. Baik, saya mau mengkorek informasi dari sampean. Tapi jenengan jawabnya jujur. Nggih, pripun. Apakah sudah banyak anak-anak yang sudah ditumbalkan sama orang tuanya di sini? Mriki kathah sanget Mas. Kathah sanget. Itu sing lari kami suku niki sedaya manumbalke putranipun. Berarti setelah menumbalkan, mereka semua itu langsung kaya gitu. Nggih, ngoten niku. Instan kayaknya. Nggih. Ngoten niku posisi niki Mas. Mangkane niku yang mriki kami suku sedaya niku wau. Termasuk Pak RT-nya itu ya? Nggih. Pokoknya niki rata-rata lah Mas ngoten sedaya mriki ngoten. Soalnya kemarin saya juga sempat nemenin Pak RT, Mas Aldi. Pak RT itu juga numbalin anaknya kepergok sama saya. Tapi pas kepergok malah saya diusir bersama istrinya. Dikira saya itu ada hubungan sesuatu sama istrinya. Padahal saya nggak ada hubungan apa-apa. Toh juga baru pertama kali ketemu teman-teman. Terus selain itu apa lagi Pak? Maksudnya apa lagi itu? Jenengan kan numbalkan anak jenengan, otomatis kan jenengan itu tahu kan iblisnya itu kan yang bertanduk itu kan Pak, bener kan? Nggih, ketanduk niku wau, niku langsung sing marake niku sugih niku wau. Berarti setiap ada orang yang mau menumbalkan, iblis itu akan datang ngambil anak itu, terus setelah itu orang yang menumbalkan anaknya bakal menjadi kaya. Nggih niku janjine ngoten niku. Nggih niku wau. Dengan Mas Aldi. Coba bayangin satu kampung loh. Satu kampung melakukan sebuah ritual, di mana ritual tersebut untuk sebuah kemakmuran. Pantes ya rumah-rumah yang kita lewati ya mewah-mewah semua. Lah nggih, menang lepas ndak to. Di kampung mriki niku iya boten sing elek. Nggih ngoten niku sedaya Mas. Ya memang teman-teman ya. Rumahnya itu enggak semegah yang kayak di TV-TV gitu. Saya pun juga belum pernah ketemu rumah yang besar-besar kayak gitu. Tapi kalau menurut saya rumah yang kita lihat temui tadi itu udah termasuk besar loh, termasuk bagus loh. Apalagi banyak bangunan yang baru juga tadi. Nggih. Jenengan di rumah punya apa aja? Nggih, rumah kula nggih pun sae, mobil kula nggih enten, napa-napa enten pokoke niku wau keturutan apa sing kula suwun ngoten lho. Jenengan ikhlas gak tobat kembali ke jalan yang benar? Nggih Mas. Kula tobat Mas, ada tobat Mas. Kula Ini- kesel Mas. Ini tobatnya bukan sekedar dari ucapan Pak, harus dari hati loh. Nggih, leres Mas. Kula tobat Mas. Setelah niku putra kula kok salah Mas. Kalau seperti itu, jenengan bisa nolong kita. Nolong pripun Mas. Jenengan antarkan saya ke tempat iblis itu. Nggih, saged menika kula anterke. Tahu kan tempatnya? Nggih, ngertos. Baik. Nggih. Oke, kalau begitu gini Mas Aldi, kita kan udah tahu sumbernya. Kita udah mengorek informasi sedikit. Saya nggak mau panjang kali lebar, lebih baik kita langsung menuju ke tempat iblis tersebut. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan kita bisa menuntaskan, gitu ya. Udah ya Pak, anterin saya ya sama teman saya. Nggih, Yaudah, nggih, Mas. maafin Mas. Nggih, Mas. Tenan lah Pak De. Nggih, aku Mas pergi tempat ngene kula tempat mriki Mas. Apa sih kok? Boten. Boten aku sih kalau denger ini asal suara nuwun nggih gitu. Mas, kula nyuwun ngapunten nggih Heeh. sampai mriki mawon. Lah kenapa? Kula wedi Mas. Soale niku nek ngaten ngendika niku sosok niku wau. Heeh. Sinten sing nyudohke mriki sing ajeng ngusik-ngusik masalah niki. Sing nyudohke niku mengke ajeng niku wau lho Mas. Nggih. Ajeng disederani ngoten lho Mas niku. Nggih, ngoten. Nggih nyuwun ngapunten begin mriki mawon nggih. Tapi bener kan tempatnya di sini kan? Nggih leres saestu Mas. Arahnya kemana arahnya? Mriko Mas, mriko niku. Oh sana. Nggih, mriko. Oh ya ya ya. Kula boten wonten Mas. Mriko enggak apa-apa. Nggih. Kalau memang seperti itu arahnya di sana, jenengan
nggak berani, ya udah terima kasih udah nganterin ke sini. Kalau jenengan mau pulang silahkan monggo. Kalau balik ke Dimas, Ya ya. kita ke Dimas. Ayo Mas Amber. Yuk ayo, yuk. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas. Ya. La ilaha illallah Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya saya bisa bertemu dengan kamu. Setelah beberapa kali saya mencoba mencari kamu, ternyata kamu ada di sini. Wahai manusia, apakah dirimu masih tetap mengikut campur dengan apa yang aku lakukan? Dirimu hanyalah manusia biasa. Jadi, janganlah dirimu ikut campur manusia. Bagaimana saya tidak ikut campur? Sedangkan saudara-saudara saya kamu pengaruhi untuk sebuah kekayaan. Itu memang sudah menjadi pilihannya mereka manusia. Mereka menginginkan sebuah kekayaan dengan cara yang instan. Maka dari itu, aku pun juga menginginkan keturunannya manusia. Lebih baik dirimu mengikuti jejakku manusia. Akan kuberikan apapun yang kalian inginkan. Tidak bisa. Sampai mati pun saya tidak akan menyembahmu, mengikutimu. Karena hanya Allah lah yang patut saya sembah. Berarti dirimu inginkan sebuah kematian yang cepat kepadamu manusia. Jikalau dirimu tidak mau mengabdi kepadaku, maka matilah dirimu manusia. Hati-hati Mas, dia mau nyerang Mas. Hati-hati Mas. La ilaha illallah. Mas Aldi. Ayo kita pergi dari sini. Ayo buruan. Ayo buruan. Ayo. Stop. Motor Mas. Bawa Mas. Buruan Mas. Ayo. Ayo Mas. Ayo Mas, Mas. Dada aku sakit. Ya terus ayo. Terus Mas, ayo Mas. Terus Mas. Udah berhenti Mas. Sini Mas.
Aduh. Pak Aldi. Kamu nggak bawa? Aman ya? Agak sesak dikit sih. Astagfirullah. Gila, bener-bener gila kekuatannya. Sekali serangan aja bisa membuat kita itu muntah darah kayak gini. Aduh, susah sih ini. Ya Allah, ini gimana ini? Udah gini aja. Kita pulang dulu. Yang terpenting kita sudah dapat informasi, kita juga udah tahu tempat keberadaannya itu di mana. Itu aja ya. Kita membenahi badan kita dulu. Ya. Oke teman-teman ya, kita off di sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.